harga BBM naik, mereka itu pasti akan marah. Tapi saat harga BBM itu nggak naik dan tetap dijaga stabil, mereka malah pengen gulingin Prabowo. Apa sih masalah kaum kalah ini? Sehingga mereka selalu punya masalah di setiap solusi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini kalau saya baca di salah satu unggahan di threads ini warga RT 24 RW 16 ini kaum kalah, 24% dan 16% ya kan. Mereka itu selalu punya masalah di setiap solusi yang diberikan. Jadi ini salah satunya ini dari @ibnusidik membalas Big Alpha ID. Jujur gue lebih takut harga minyak gak naik daripada naik. Yang dipertanyakan itu apa yang dikorbanin sampai harga minyak gak naik. Mereka ini selalu akan menyalahkan, walaupun itu adalah sebuah anugerah. Apakah ada yang salah? Mas Denny, ini kan pemerintah akhirnya berhasil untuk menahan harga BBM agar tidak naik. Dan itu sejatinya sesuatu yang ya walaupun kita harus rayakan, tapi nggak usah diglorifikasi karena kan itu kerjaannya pemerintah. Harusnya pemerintah ya memang memiliki kewajiban menjaga kesejahteraan masyarakat. Adalah sebenarnya itu memang pencapaian, tapi maksudnya kembali lagi di media sosial ini ramai justru bukan kesenangan atau mungkin rasa syukur terhadap pencapaian tersebut, tapi ketakutan akan dampaknya. Mungkin APBN bisa saja dipaksakan untuk menahan harga BBM dan nantinya bisa terjadi inflasi besar-besaran atau hal apapun lah yang pastinya ada yang dimenangkan, pasti ada yang dikorbankan. Ya, itu kan sesuatu yang memang seharusnya ada ya. Bahwa di saat memang berkekurangan seperti ini, kita harus tambal sulam hal-hal yang memang terjadi. Dan ini sesuatu yang wajar di saat krisis seperti sekarang ini. Tapi kita pun tetap harus memberikan apresiasi. Bahwa ini bukan sesuatu yang gampang loh. Dan ini sesuatu yang gak semua negara itu miliki. Dan kalau ternyata, in case kalian tetap bertanya, wah pasti ada udang di balik batu. Saya ingin katakan bahwa apa kalian lupa? Bahwa walaupun minyak bumi kita masih impor, tapi kita ini penghasil batu bara termasuk yang terbesar. Yang artinya kita pun itu memiliki keuntungan dengan harga batu bara yang juga naik. Nah saat itu uang yang masuk ini bisa digunakan untuk membeli minyak. Dan juga kita harus tahu bahwa minyak yang kita konsumsinya berasal dari Hormuz ini tadi, Selat Hormuz ini, itu hanya sekitar 15 maksimal 20% dari kebutuhan minyak Indonesia. 80%-nya ini dari negara lainnya. Dan 20%-nya itu berhasil kita tutup dari Amerika. Yang makanya Pak Prabowo kemarin juga bela-belain untuk join BOP walaupun katanya membership fee-nya belum dibayar itu. Tapi maksudnya gini loh, wajar nggak sih kekhawatiran ini terjadi? Maksudnya di mana? Ya wajar, tapi jangan juga diglorifikasi dan malah dijadikan sebuah upaya untuk menggulingkan Pak Prabowo. Ini kan dilakukan oleh, saya katakan kaum kalah, karena sebagian besar ini memang orang-orang yang masih berharap yang menang itu bukan Pak Prabowo, presidennya bukan Pak Prabowo. Mereka masih berpikir kalau presidennya Mas Anies atau Mas Ganjar, Indonesia akan lebih baik daripada sekarang. Yang saya pikir, enggak. Sama aja, bahkan mungkin akan lebih buruk. Karena apa? Ya karena dua orang ini nggak memiliki partai kayak Pak Prabowo, memiliki uang yang akan menjaga integritasnya untuk nggak gampang disetir oleh siapapun. Satu-satunya yang kita takutkan dengan Pak Prabowo ini adalah tua dan juga kondisi luka di kakinya saja. Selain itu, ini adalah presiden kalau kita bilang terindependen yang bisa kita miliki saat ini, bahkan lebih independen daripada Joko Widodo. Coba siapa yang akan menjadikan dia ini petugas party? Nggak ada. DJ Brevi, DJ Panda, Erika Carlina. Kalaupun memang maksudnya kekhawatiran netizen ini terjadi, ya pada akhirnya kan akan, tuh kan bener ada yang dikorbanin. Nah pemerintah harus melakukan apa berarti gitu? Ya diem aja, biarin aja kalau yang seperti itu. Mendingan mereka kerja dan kerja kalau kata Pak Jokowi. Dan memastikan ancaman berikut yang nggak terjadi. Atau apapun yang terjadi ini, terjadi dalam sebuah periode waktu yang cepat. Selesai. Nah kalaupun itu terjadi, ini adalah sesuatu yang mungkin ya akan bisa atau harus kita alami, tapi nggak severe atau nggak terlalu separah kalau seandainya BBM ini naik. BBM itu memiliki segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu memiliki 0 sampai maksimal 40% komponen BBM di dalamnya. Apapun deh, mau dari barang-barang ini, dari apapun itu memiliki transportasi, lalu kemudian juga produksinya tentu saja ini butuh BBM. BBM naik, boom, itu semuanya akan naik dengan sangat pesat. Jadi kalaupun ternyata apa? Yang terburuk apa yang akan naik? Aftur, yang nggak bisa jalan-jalan ke Jepang aja paling seperti itu. Tapi kan bahkan hari ini pemerintah menjamin hingga Desember
ini tidak akan naik. Loh, setelahnya berarti nggak dijamin dong. Lah, ya artinya kita akan tahu bahwa persediaan kita itu aman sampai Desember. Setelahnya mungkin ada penyesuaian. Tapi dibanding negara lain, sekarang udah naik, Desember lebih naik lagi. Pilih mana, ya kan? Nah, terus juga aftur ini akan naik. Tapi penerbangan domestik ini disuplai subsidi oleh negara. Bahkan hingga berapa triliun setiap bulan agar kenaikannya, jadi maskapai ini diwajibkan untuk nggak boleh menaikkan lebih dari 13%. Sedangkan di tempat lain, Jepang aja, kalau kalian berencana pergi ke Jepang, siap-siap. Pulang dari Jepang, tiketnya 2 kali lipat. Para pemrotes atau mungkin kaum kalah ini gitu, takutnya APBN yang menipis nanti jadinya inflasi, Mas. Maksudnya inflasi terus bahan pokok naik begitu loh. Ya, itu juga ketakutan semua orang. Tapi Pak Purbaya kan sudah sampaikan bahwa ketakutan pun itu juga tidak akan menghasilkan hal yang positif. Kita pun juga harus mengukur ketakutan ini dengan kondisi aktual di lapangan juga, di mana perang ini sepertinya ini akan lebih cepat selesai daripada yang diharapkan. Mungkin orang berharap perangnya lebih lama, biar apa bisa ganti Prabowo. Perang yang lebih lama lagi, biar apa memanfaatkan ketidakpastian ini. Nah, sepertinya nanti, dan Donald Trump hari ini juga baru mengatakan bahwa dia nggak berencana untuk mengirimkan pasukan darat. Agak sembuh dikit si Trump ini tadi. Dan ini artinya apa? Artinya adalah sebuah kemajuan dalam kondisi geopolitik yang mulai kondusif. Apakah nanti ada kemungkinan juga cranky lagi atau tantrum? Ya mungkin aja. Iran pun juga sudah mengatakan Selat Hormuz akan dibuka kalau mereka sudah mendapatkan keuntungan dari menaikkan harga tiket lewatnya itu tadi, yang cukup untuk membayar biaya kerugian mereka saat perang ini tadi. Ya sudah, itu hak mereka. Tapi kan kembali di sini bahwa kita sudah mendapatkan pasokan minyak dari tempat lain, dan hubungan kita dengan Amerika ini masih baik-baik saja. Jadi otomatis sebenarnya ini sesuatu yang nggak usah ditakutkan. Malah hal yang lain yang harus kita khawatirkan. Tapi ya tentu saja, ayo kita one thing at a time. Kita selesaikan dulu ini, yang berikutnya kita pikirkan. Tapi pada akhirnya walaupun Pak Bahlil juga banyak dipuji atau seperti apa, berita-berita ketakutan ini kan menyebar jauh lebih cepat gitu maksudnya, Mas. Lantas pemerintah ini apakah memang harus mengeluarkan statement menenangkan masyarakat di saat ya udah BBM udah nggak naik, maksudnya ya ketakutan lo apalagi, nanti kita punya jawabannya lagi gitu, maksudnya komunikasinya begitu, Mas. Nah, jadi walaupun ya saya katakan bahwa kalau kita bilang itu para kaum kalah dan orang-orang ini memang pasti akan tetap pekok ya, nggak mau dengerin pemerintah gitu. Tapi upaya untuk menunjukkan ini harus tetap dilakukan, dan pemerintah juga nggak boleh gitu loh. Istilahnya tahu seperti ini, mereka blunder dengan memberikan informasi yang keliru atau memungkinkan untuk dibuat keliru. Sekali lagi ini saya protes waktu Pak Seska bilang adalah seperti itu, sesuatu yang nggak banget gitu loh Pak, ya kan? Jadi harapan saya sih pemerintah harus lebih berhati-hati. Apa yang dijelaskan Pak Pak Purbaya di Komisi 11 sebelum akhirnya Pak Erlangga juga beserta Pak Dudi Purwagandi juga Pak Purbaya juga menjelaskan bahwa ini tidak akan naik nantinya. Maka hal seperti harus lebih diberitakan untuk memberitahukan, dan paling tidak walaupun mereka nggak mau mendengarkan dan mengakui, mereka paling nggak lihat bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola negara ini itu memang melakukan tugas. Kembali ke di mana orang-orang pengen mengganti Pak Prabowo, tapi menurut Mas Denny, ini pendapat aja ya, maksudnya kayak kalaupun bukan Pak Prabowo sekarang yang menjabat, akankah kita bisa survive ini di geopolitik yang sedang berperang? Apalagi Pak Prabowo ini kan ex-TNI gitu, yang lebih paham tentang perang geopolitik global seperti itu. Oke, ini bicara masa lalu berarti nggak usah kartu. Saya katakan bahwa iya, mungkin malah akan lebih parah. Karena satu, kalau Mas Anies atau Mas Ganjar, Mas Anies nggak punya partai, otomatis dukungan DPR ini pasti akan kecil. Dan DPR ini juga bukan DPR yang terus kemudian beda dengan DPR yang dulu gitu. DPR ini masih DPR jadul, DPR reformasi, yang mereka ini juga kalau kita bilang kalau seandainya ini bukan Pak Prabowo, maka kayak kemarin itu penghapusan pensiun dan sebagainya, itu nggak akan mungkin bisa dilakukan. Pak Prabowo itu militer, dan militer otomatis ada di belakangnya, memiliki partai politik, dan dia jadi ketuanya, maka ini sudah jadi jawaban yang sangat luar biasa, dan dia memiliki satu pemikiran yang lintas generasi. Jadi saat terus kemudian yang bertikai di sini adalah orang-orang seperti Trump, Putin, dan juga Xi Jinping yang usianya ini memperan Pak Prabowo gitu loh. Kebayang nggak kalau Mas Anies, Mas Ganjar yang usianya baru berapa, 50-an ya? Belum 60 kan ya? Jadi kalau saya pikir saat beliau-beliau ini tadi akan ada di sana, terus beliau nggak punya partai, yang satu malah petugas partai,
lalu kemudian mereka ini nggak punya backup dari tentara dan polisi, mau jadi apa? Ya kita tahulah Indonesia ini seperti apa. Tentara, polisi masih memiliki pengaruh dan sangat kuat. Untung presidennya ini militer, sehingga hal-hal yang selama 2 tahun ini terjadi dan mungkin kalau bukan dia yang menjabat, wah itu gangguannya pasti akan luar biasa gitu. Jadi yuk kita syukuri dulu apa yang kita miliki, presiden yang kita punyai saat ini, dan kita rawat ini sampai 2029. Marilah yuk kita jangan bicarakan tentang makar-makaran atau penggantian kedudukan yang nggak perlu ini, karena kita masih perlu survive dahulu. Mari kita penuhi kebutuhan-kebutuhan di saat kritis seperti ini, dan janganlah kita mencoba untuk membuat kericuan, padahal di luar rumah ini lebih ricuh lagi. Tuliskan komentar kalian di bawah sini, dan saya pengen tahu kalian dari kota apa agar saya mengetahui bahwa orang-orang di sana ternyata masih banyak yang satu pikiran dan mendukung integrasi Indonesia terus dilakukan hingga 2029 nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.